Kembali lagi dengan Supercita, channel edukasi penuh sukacita. Pada video kali ini, kita akan menyelami sebuah topik yang menarik, yaitu mengungkap misteri kepribadian orang yang suka menyendiri. Apakah Anda pernah bertanya-tanya, mengapa ada orang tampaknya lebih menyukai kesendirian daripada keramaian? Hari ini, kita akan menjelajahi dunia misterius orang-orang yang suka menyendiri dan apa yang sebenarnya terjadi. Orang yang suka menyendiri seringkali disalahpahami. Banyak yang menganggap mereka antisosial atau pemalu, tetapi kenyataannya tidak sesederhana itu, atau mungkin jauh lebih rumit dan menarik. Kepribadian tipe ini seringkali memiliki ciri-ciri seperti kemandirian yang tinggi, kepekaan terhadap lingkungan, dan kemampuan introspeksi yang mendalam. Mereka mungkin menemukan kebahagiaan dalam kesendirian, bukan karena takut atau tidak suka dengan orang lain, tetapi karena mereka merasakan energi dan inspirasi dari dalam diri sendiri. Para psikolog berpendapat, orang yang suka menyendiri sering memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Mereka cenderung menjadi pendengar yang baik, dan pemikir yang reflektif. Ini bukan tentang tidak suka bersosialisasi, tetapi lebih tentang bagaimana mereka memilih untuk menghabiskan waktu dan energi mereka. Menyendiri juga memberikan kesempatan untuk kreativitas dan refleksi diri. Banyak para penulis, seniman, dan pemikir hebat dalam sejarah, dikenal karena kecenderungan mereka untuk menyendiri. Jadi, kali berikutnya Anda bertemu seseorang yang suka menyendiri, ingatlah bahwa mereka mungkin sedang menjelajahi dunia dalam diri mereka yang kaya dan kompleks. Dan bagi Anda yang merasa memiliki kepribadian ini, ketahuilah bahwa Anda adalah bagian dari sebuah perjalanan kepribadian yang unik dan berharga. Untuk memahami kepribadian orang yang suka menyendiri, mari kita tinjau dari dua pendekatan, yaitu konsep introvert dan ekstrovert. Konsep ini diperkenalkan oleh Carl Jung, seorang psikolog dari Swiss, membantu kita memahami mengapa sebagian orang lebih memilih kesendirian, sedangkan yang lainnya suka dengan keramaian. Introvert cenderung mendapatkan energi dari waktu yang dihabiskan sendirian, atau dalam situasi yang lebih tenang. Mereka merenung dan memproses pengalaman secara internal. Ciri-ciri introvert meliputi pemikiran yang dalam, kebutuhan akan ruang pribadi, dan kecenderungan untuk mendengarkan daripada berbicara. Introvert sering merasa kelelahan oleh interaksi sosial yang terlalu intens atau terlalu lama, dan mereka lebih menghargai kualitas percakapan dibandingkan kuantitasnya. Mereka mungkin tidak selalu menghindari situasi sosial, tetapi mereka memilih kapan dan bagaimana terlibat dengan cara yang lebih selektif. Di sisi lain, ekstrovert adalah orang yang mendapatkan energi dari interaksi dengan dunia luar. Mereka cenderung merasa diperkaya dan bersemangat saat berada di lingkungan sosial. Ciri-ciri utama ekstrovert meliputi kegembiraan, sifat yang outgoing, dan kecenderungan untuk berbicara lebih banyak daripada mendengarkan. Mereka sering mencari stimulasi dari interaksi sosial dan aktivitas yang melibatkan orang lain. Ekstrovert biasanya merasa nyaman dalam situasi yang melibatkan banyak orang, dan seringkali dilihat sebagai jiwa pesta. Penting untuk dicatat bahwa introvert dan ekstrovert bukanlah kategori yang kaku. Sebagian besar orang berada di antara kedua ekstrim ini, seringkali menunjukkan ciri-ciri keduanya dalam situasi yang berbeda. Konsep ini hanya membantu kita memahami bahwa perbedaan dalam cara orang berinteraksi dan bereaksi terhadap lingkungan mereka, seringkali berkaitan dengan kebutuhan dan preferensi energi internal mereka. Persepsi tentang kesendirian juga bisa sangat berbeda, tergantung pada konteks sosial dan budaya. Pada sebagian masyarakat, menyendiri dipandang sebagai bentuk kedewasaan dan kemandirian. Di lain pihak, ada masyarakat yang mendorong interaksi sosial yang konstan. Selain faktor kepribadian introvert dan ekstrovert, faktor lain yang juga berpengaruh adalah teknologi dan media sosial. Di era digital ini, teknologi dan media sosial telah memainkan peran yang signifikan dalam kehidupan sosial kita, dan hal ini berdampak pada semua tipe kepribadian, termasuk introvert yang cenderung menyendiri. Bagi introvert atau mereka yang suka menyendiri, teknologi dapat menyediakan platform untuk berkomunikasi dan terhubung dengan orang lain tanpa tekanan interaksi tatap muka. Ini memungkinkan mereka untuk mengendalikan tingkat dan intensitas interaksi sosial mereka.
Media sosial dan platform online memungkinkan pengguna untuk berbagi pemikiran, minat, dan karya kreatif dari kesendirian mereka. Ini terasa kurang menguras energi daripada interaksi sosial secara langsung. Teknologi juga memungkinkan individu yang menyendiri untuk mencari komunitas dengan minat yang sama, memberikan kesempatan untuk terhubung dengan orang lain pada topik dan kegiatan yang mereka sukai. Dalam merangkum pembahasan kita di atas, kita dapat melihat bahwa kesendirian bukanlah indikator isolasi atau antisosial, melainkan suatu pilihan yang diambil berdasarkan kebutuhan pribadi dan preferensi interaksi. Orang-orang yang menyukai kesendirian seringkali memiliki kedalaman pikiran, kreativitas, kepekaan yang tinggi, dan memanfaatkan waktu sendiri untuk refleksi, regenerasi energi, serta pengembangan diri. Mereka mungkin tidak selalu mencari sorotan atau keramaian, tetapi kontribusi mereka seringkali mendalam dan berarti. Oleh karena itu, menghargai dan memahami keunikan mereka, bukan hanya menambah kekayaan dalam keragaman interaksi manusia, tetapi juga membantu kita menghargai pentingnya ruang pribadi, dan waktu untuk introspeksi dalam kehidupan kita sendiri. Dengan mengakui dan menghormati berbagai cara orang dalam berinteraksi, kita membuka jalan untuk pemahaman yang lebih luas, dan hubungan interpersonal yang lebih kaya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.